Astaga, apakah betul bahwa Pilpres 2024 ini sudah diatur? Sudah ditentukan siapa yang bakal jadi presiden, siapa pemenangnya, dan siapa yang harus kalah? Beneran gak sih? Apa ini cuma isu atau hoak belaka? Apa pendapat kalian? Komen di kolom komentar ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Simak videonya. Let's go. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di channel informasi yang tentunya selalu menyajikan informasi menarik untuk kalian semua. Dan kali ini langsung kita akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang pemilihan umum atau presiden ya, Pilpres 2024. Di mana tepatnya hari ini. Hari ini kalian memilih presiden kalian, calon presiden kalian di tahun depan ya, di tahun 2024, maksudnya tahun ini ya, nanti putaran sampai berikutnya ya. Jadi tentukan hak pilih kalian, belibet ya. Gunakan hak pilih kalian hari ini sebaik-baiknya. Jangan sampai salah pilih. Dan kita di sini akan membahas isu yang beredar katanya kalau Pilpres 2024 ini katanya sudah diatur. Jadi ini sebuah permainan katanya. Bener nggak ya? Nah sebelum kita bahas, jangan lupa buat kalian yang baru datang ke channel, subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go! Oke, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi ya, saya ingatkan buat kalian semua yang melakukan pencoblosan hari ini. Sudah pada ngecoblos belum? Udah pada milih belum? Mungkin sebagian udah ya tadi pagi ya. Sebagian mungkin ada yang masih kerja, mungkin siang atau mungkin sore ya. Jadi jangan lupa gunakan hak pilih kalian sebaik-baiknya. Sebelum kalian coblos dipikirkan berkali-kali, juga bisa berdoa ya. Doa masing-masing menurut agama, kepercayaan masing-masing. Kira-kira siapa sih yang sebetulnya layak untuk jadi calon presiden ya. Jadi calon pemimpin kita di masa berikutnya ya. Presiden berikutnya. Dan siapapun pilihannya, kita berdoa semuanya agar mudah-mudahan siapapun yang jadi pemenang, siapapun jadi presidennya tentunya akan membawa kemajuan dan membela negara, membela rakyat kita ya, membela rakyat Indonesia tentunya. Bukan rakyat kita, rakyat Indonesia. Belibet dulu. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini saya mau bahas seperti ini ya. Bahwa katanya ada isu yang beredar dan ini isunya nggak cuma ada di Indonesia. Tapi juga beredar di luar negeri. Dan juga ini diambil dari statement yang disampaikan oleh Mardigo Wiwi ya. Mardigo ya. Atau kita dengan bos Darling atau bos apa ya. Jadi katanya gini ya, bahwa sebetulnya Pilpres di tahun 2024 ini hanya sebagai apa ya? Ini Pilpres yang sungguh luar biasa katanya di Indonesia khususnya. Pilpres 2024 ini sebagai kamuflase saja. Karena sebetulnya Pilpres ini sudah diatur katanya. Sudah diatur dan sudah ditentukan siapa yang bakal jadi pemenangnya dan siapa yang harus kalah. Nah di sini akan saya bahas ya. Kalau misalkan kita tarik benang merah ya. Sebelum kita tarik benang merah kita sebutin dulu ya. Siapa aja paslon-paslonnya atau calon-calon capres kita ini ya. Tentunya seperti yang kalian tahu, di nomor 1 kan ada siapa tuh? Ada siapa nomor 1? Anies Baswedan dan Caimin ya. Di nomor 2 pasangan urut 2 itu ada Prabowo dan Gibran. Pasangan ketiga ada Ganjar dan Mahfud MD. Nah, dari 3 calon ini kita jangan lihat wakilnya deh, kita lihat presidennya ya. Wakilnya simpan. Jadi kita punya 3 calon presiden nih. Ada Anies, ada Prabowo, nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah Ganjar. Nah, kalau misalkan kita tarik benang merahnya ya. Kalau misalkan orang kan banyak berpikir seperti ini ya. Banyak orang berpikir kira-kira siapa sih yang bakal jadi pemenang? Kira-kira siapa sih yang bakal jadi presiden? Nah di sini kita coba berpikir terbalik.
kita berpikir seperti ini. Kira-kira siapa sih yang bakal kalah? Tentunya dari 3 orang ini bakal ada urutan. Urutan pertama, urutan kedua, dan urutan ketiga. Di mana urutan ketiga itu nantinya tentunya akan didiskualifikasikan. Akan dibuang. Itu untuk putaran kedua tentunya ya. Di mana urutan pertama tentunya melawan urutan kedua. Nah, kalau coba kita lihat dari Anies ya. Kita lihat dari Anies. Anies Baswedan. Akan mungkinkah Anies Baswedan ini berada di peringkat ketiga, di peringkat terendah dari polling suara? Mungkin atau enggak? Di antara Prabowo, Ganjar, dan Anies. Jawabannya tentunya mungkin. Kemudian kalau misalkan kita lihat Ganjar. Antara Prabowo, Ganjar, dan Anies. Mungkin gak sih kalau Ganjar ini bisa berada di peringkat ketiga dari jumlah suara? Dia di urutan ketiga paling bawah. Dan diskualifikasi. Mungkin dong. Betul gak? Nah sekarang kita lihat Prabowo. Mungkin gak sih kalau Prabowo jumlah suaranya ada di urutan terbawah, urutan ketiga. Antara Anies, Prabowo, dan Ganjar. Mungkin gak sih? Sepertinya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pertama, dia menggandeng wakil presidennya itu adalah Gibran. Ya, cawapres dia itu adalah Gibran. Di mana Gibran ini adalah anak dari Jokowi. Jadi secara langsung, bukan secara tidak langsung lagi, secara langsung dia itu di backup oleh seorang presiden. Yang dimana notabene-nya presiden Jokowi ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan masih beroperasional. Jadi backingannya kuat banget. Jadi kalau misalkan sampai Prabowo dibilang jumlah suaranya akan kalah dari Anies dan Ganjar, kayaknya sangat tidak mungkin. Jadi Prabowo akan menjadi mungkin urutan teratas nomor 1 ya. Oke, sekarang kita singkirkan Prabowo. Karena sudah jelas Prabowo ini sudah nggak mungkin bisa istilahnya memiliki urutan suara terendah. Nah sekarang sisa 2 ya, Anies dan Ganjar. Memasuki putaran kedua nih, Anies dan Ganjar. Kita bicara kalau misalkan Anies yang kalah. Kalau misalkan Anies yang kalah. Jadi Prabowo nanti di putaran kedua itu Prabowo melawan Ganjar. Kira-kira Anies ini bakal kemana? Si Anies ini bakal kemana? Apakah Anies ini akan membela Ganjar, akan mendukung Ganjar? Atau mendukung Prabowo? Diperkirakan atau diprediksikan tentunya si Anies ini bakal membela atau mendukung Prabowo. Di mana dulunya mereka pernah bersama-sama dalam satu naungan. Otomatis dia akan memihak atau bergabung di koalisinya Prabowo. Dan secara tidak langsung 2 lawan 1 ya, otomatis Prabowo yang akan mengungguli, menjadi pemenang terhadap Ganjar tentunya. Itu kalau Anies yang kalah. Nah sekarang bagaimana kalau Ganjar yang kalah? Kalau Ganjar yang kalah itu artinya Prabowo melawan Anies. Apakah pihak Ganjar ini akan membela Anies? Atau pihak Ganjar akan membela Prabowo? Dan karena Ganjar itu di bawah naungan PDI Perjuangan. Dan di mana koalisi Prabowo ini ada Gibran ya. Dan juga Pak Jokowi yang dulunya lahir juga di PDI Perjuangan. Tentunya pihak Ganjar pun akan mendukung koalisi dari Prabowo apabila Prabowo melawan Anies. Nah jadi di sini kita bisa lihat ya. Mau Anies yang kalah, mau Ganjar yang kalah. Tetap saja pihak yang kalah akan mendukung Prabowo. Jadi sehingga akhirnya si Prabowo ini bisa menjadi pemenangnya. Jadi ini sebuah win-win untuk Prabowo itu sendiri. Makanya dibilang katanya bahwa Pilpres 2024 ini katanya sudah diatur. Jadi sudah ketahuan siapa yang bakal jadi pemimpinnya atau jadi presiden Indonesia nanti. Dan ada satu lagi katanya isu yang beredar katanya bahwa saya nggak sebut namanya tapi ini udah disebarkan di mana-mana videonya bahwa katanya Prabowo itu akan menang dan menjabat Presiden Republik Indonesia memimpin kita semua katanya nggak sampai habis, cuma 2 tahun aja.
lalu nanti akan digantikan oleh seseorang. Untuk seseorangnya belum tahu siapa. Kira-kira benar nggak ya? Hoak nggak ya? So, apapun komen kalian silahkan komen di bawah ya. Apapun pendapat kalian, apapun yang mungkin kalian lebih tahu ya, lebih ngerti lah. Komen di bawah. Kira-kira benar nggak sih berita yang beredar? Benar nggak sih yang tadi kita bahas ini? Ya, dan kira-kira siapa yang beneran bakal menang dan jadi calon presiden kita? So, sekali lagi jangan lupa gunakan hak pilih kalian hari ini dan jangan salah pilih. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan kita semua, masa depan Republik Indonesia, rakyat Indonesia. So teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi tentunya di lain kesempatan. Dan saya beruntuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time, bye-bye. Ciao.